ダメだな。俺の紋章にはもう成長の余地はない。Halo para warga sekitar yang budiman, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan merangkum anime bertema overpower yang tentunya akan membangkitkan jiwa-jiwa kebrutalan kalian. Dan tak perlu berlama-lama agar tidak memperpanjang durasi videonya, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar belakang di sebuah dunia asing, yang lebih tepatnya di dunia sihir. Di situ ada seseorang bernama Gaia yang dijuluki sebagai masternya sihir, ahlinya dari segala macam jenis sihir, yang mana dikabarkan dia sudah membasmi beribu-ribu monster iblis yang siapapun tidak mau berurusan dengan dirinya. Hal itu terbukti ketika dia bahkan dengan mudahnya membunuh seekor naga yang sangat kuat hanya dengan sihir tingkat dasar. Walaupun betapa kuatnya dirinya, ternyata dia ini mempunyai suatu masalah, di mana kekuatan sihirnya tidak bisa lagi berkembang karena sudah melampaui batasannya sebagai seorang manusia yang terlahir dengan lambang pertama. Untuk memenuhi hasrat akan kehausannya dengan kekuatan sihir, dia pun memutuskan untuk bereinkarnasi ke masa depan supaya bisa terlahirkan kembali menjadi lambang keempat. Bertahun-tahun kemudian, lebih tepatnya di sebuah kerajaan yang sangat makmur, yang mana sang master sihir sudah terlahir kembali menjadi anak manusia dan kini namanya berubah menjadi Matthias Hildeshelmer. Sama seperti anak seusianya, demi memuaskan hasratnya akan tentang sihir, dia pun memutuskan untuk pergi mendaftar ke Akademi Sihir Kerajaan. Kemudian, dia secara tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita bernama Alma dan juga Luri, yang saat itu sedang mempunyai masalah karena pedang sihir miliknya tidak bisa selesai dengan tepat waktu. Melihat hal itu, Matthias yang kasihan pun menawarkannya untuk membantu mereka berdua. Dengan segala pengalamannya, dia bisa membuat pedang sihir yang jauh lebih kuat berkali-kali lipat hanya dalam beberapa detik saja. Ujian masuk Akademi Sihir yang mana Luri sebenarnya cukup lemah, malah dibilang sangat kuat karena berhasil memotong pedang milik penguji dengan sangat mudah, yang padahal itu berkat pedang sihir yang dibuat oleh Matthias tadi. Komandan prajurit yang mengetahui Matthias yang membuatkan pedang Luri, tentu dia mendapatkan perlakuan khusus yang diuji langsung oleh si komandan. Dan awalnya sang penguji nampak meremehkan Matthias. Namun saat Matthias serius menyerang, dia harus kalah dengan sekali serangan biasa yang menurut mereka itu sangat luar biasa. Saat ujian menggunakan sihir, disitulah Matthias dibuat bingung akibat mengetahui bahwa mereka menggunakan sihir dengan cara merapalkannya. Karena bagi Matthias, sihir rapalan itu sudah tidak layak pakai, karena sihir rapalan itu sangat tidak cocok di medan pertempuran. Gak cukup sampai situ, Matthias makin dibuat terkejut, terkala lambang sihir satu justru dianggap lambang mulia, sedangkan lambang sihir Matthias yang berjumlah 4 justru dianggap hina sebagai lambang gagal, yang padahal lambang sihir yang Matthias miliki adalah lambang sihir terkuat pada zamannya. Dan ketika giliran Matthias, alangkah terkejutnya mereka
ketika Matias menggunakan sihir tanpa rapalan dengan sangat mudah. Karena bagi mereka, sihir tanpa rapalan itu sudah dianggap punah atau menghilang. ますが完全にとは言えないのでなんで魔法それがこの時代の常識だ Matias menyimpulkan bahwa di zaman ini atau zamannya sekarang, pengetahuan manusia tentang sihir mengalami kemunduran akibat sesuatu yang belum diketahuinya. Singkat cerita, upacara pembukaan siswa baru pun dimulai. Matias yang mendapatkan ujian nilai tinggi seketika menjadi pusat perhatian dan langsung dipanggil oleh kepala akademi ke ruangannya. 言い忘れていた。マティアス・ヒルデスハイマー。これがわ Mengetahui Matias bisa menggunakan sihir tanpa rapalan, kepala sekolah pun memintanya agar mau mengajarkannya ke semua murid di Akademi 2. Ketika ditanya kenapa mereka tidak bisa menggunakannya, ternyata benar, teknik sihir tanpa rapalan sudah hilang. Karena tidak ada satupun di kerajaan ini yang bisa menggunakannya. Karena Matias orang yang baik hati, dengan senang hati pun ia mau mengajarkannya. Namun, mereka mempunyai suatu masalah, karena kurikulum sekolahnya hanya diperbolehkan mengajarkan sihir akademi dengan rapalan, dan peraturan tersebut diatur oleh Akademi 1, yang notabene mempunyai rekam jejak baik dalam menggunakan sihir. Lantas, bagaimana cara agar bisa mendapatkan izinnya? Dan satu-satunya jalan adalah dengan cara mengikuti kompetensi akademik dan menunjukkan potensi kekuatan sihir tanpa rapalan. Keesokan harinya, tibalah saat kompetisi akademik dimulai, yang mana Matias dengan gagah beraninya maju sendirian melawan 3 orang sekaligus. Yang tentunya juga ia mendapatkan cacian oleh murid Akademi 1 karena hanya mengirim 1 orang yang memiliki lambang gagal. Bukan masalah besar bagi Matias, namun yang menjadi masalah adalah salah satu murid tersebut, yang ternyata adalah iblis yang sedang menyamar. Dan ketika pertarungan dimulai, iblis tersebut malah berpura-pura menggunakan sihir rapalan, yang padahal dia bisa tanpa rapalan, dan Matias pun menyimpulkan bahwa iblis memang sengaja membuat ras manusia tetap lemah. Dengan menyebarkan sihir rapalan, dengan lambang sihir 4 adalah lambang gagal, karena tidak mau ambil pusing, Matias pun langsung menebas iblis itu hingga dia tewas saat itu juga. 楽勝だなこれで終わりだ Matias yang mengalahkan iblis sendirian dianggap suatu prestasi yang bersejarah. Untuk itu, Raja memberikan penghargaan serta mau memberikan apa yang Matias inginkan. Yang padahal dalam hatinya itu tidak lebih dari hanya iblis tingkat rendah. Kemudian Matias meminta seluruh hak atas sumber daya dari dungeon dan malah dianggap raja suatu permintaan yang tidak berkualitas atau biasa-biasa saja. はいもちろん独占させてほしいとは言いませんダンジョンは高品位の金鉱脈に Mereka yang tidak tahu nilai aset dari dungeon membuat Matias sedikit tertawa. Karena sejak zaman dahulu kala, semua kerajaan rela berperang demi menguasai sumber daya dan dungeon itu sendiri. Karena dungeon bisa meningkatkan level sihir serta menemukan berbagai macam bahan material dalam pembuatan senjata sihir. Tak cukup sampai di situ, Matias lagi-lagi dibuat tertawa ketika melihat semua senjata pusaka kerajaan rata-rata buatannya di zaman dulu. Melihat itu, lalu Matias mengajak Luri dan Alma untuk memasuki dungeon agar sihir mereka cepat meningkat, serta mengajari mereka berbagai macam jenis sihir yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. Kalau untuk Matias sendiri, ia langsung menuju ke ruang bos dan mengalahkannya dengan sedikit upaya darinya. 短時間だがせいぜい楽しもうじゃないかかけるさん Saat kepulangan mereka, Matias mendeteksi ada iblis yang sedang berada di daerah kerajaan. Kedatangan mereka karena mau melihat ras manusia yang telah mengalahkan rekan mereka tempo hari. Tentu, Matias tidak tinggal diam dan menghampiri mereka. Yang sebenarnya, kalau dilihat dari segi kapasitas jumlah sihir,
Matias kalah jauh, bahkan kalah telak dari para iblis tersebut. Namun berkat banyaknya pengetahuan tentang sihir di masa lalu, membuat Matias lebih dari cukup untuk mencari kelemahan sihir yang mereka gunakan, hingga membuat kedua iblis tersebut harus naas meregang nyawa. これは魔力回路を狭め魔力の流れを悪くする嫌がらせレベル。魔力が足りないのであれば相手の魔力を利用すればいい。だがこの矢ならこいつも